Ya, halo guys. Video kali ini saya mau coba untuk review sama coba analisa beberapa kripto pilihan ya. Kita mulai dari Bitcoin dulu ya. Oke, di sini kita bisa lihat kalau misalkan Bitcoin itu dari hari Senin itu menembus Fibonacci 0,786 yang pernah saya buat analisanya di beberapa video sebelumnya. Kebetulan habis dari situ dia balik lagi ya, reclaim ke bawah ya. Jadi bisa dibilang gagal breakout Fibonacci 786-nya yang harusnya targetnya sih kalau misalkan nembus ya ke 119.980 lalu ke 111.980 lalu ke 119.000 ya. Cuman kalau ini kita lihat ini agak gagal ya, sehingga kita agak waspada dulu. Mungkin sebelum kita prediksi ke bawah atau gimana segala macam, eh, saya tandain dulu area supportnya, yaitu pertama mungkin di area sini ya, 100.000 ini masih jadi area support yang cukup kuat, yang mana kalau ini udah ditembus baru kita agak khawatir gitu. Dan di atas dari 100.000 itu kita ada area 106 ya. Karena kalau kita lihat di sini, kalau kita bikin di time frame 4 jam mungkin ya, atau 1 jam, itu adalah resisten become support ya. Jadi area sekitaran sini. Nah, ini adalah tadinya resisten, nah dia jadi support gitu di area sini. Nah, gitu. Jadi kita bisa tunggu dulu di 106-an itu tadi. Kalau 106 gagal ya kita tunggu di 100.000 lah ya, kira kurang lebih. Jadi seperti itu. Ini Fibonacci-nya saya coba ilangin dulu biar nggak terlalu ribet. Nah, atau kita juga bisa mengasumsikan bahwa ini adalah impuls dan sekarang lagi koreksi ya. Kalau kita menggunakan itu, kita bisa tarik Fibonacci di 4 jam dari sini ke sampai sini ya. Nah, ini di 0618-nya sebenarnya ada di 104 dan 102 786-nya. Tapi kalau golden pocket-nya sendiri mungkin di 105 104. Jadi si 106 ini menjadi resisten become support, tapi kita bisa tunggu ya, tunggu entry itu nanti kalau udah reclaim. Jadi kemungkinan proyeksinya dulu ya, ini skenario bullish-nya adalah Bitcoin akan nyampe ke area golden pocket-nya. Nah, nanti konfirmasinya kalau sudah reclaim dari sini gitu, baru kita bisa coba pasang posisi entry. Seperti itu ya buat Bitcoin. Nah, ini untuk beberapa hari ke depan mungkin skenario seperti ini. Nah, sekarang kita ke Ethereum ya. Oke, di sini saya punya Ethereum yang mana saya sempat bikin analisa dari lama ya bahwa ini Bitcoin Ethereum sedang trennya sedang naik dan target saya itu terdekat 3.000 ya. Dan ini baru aja breakout dari range-nya yang terbentuk di sini yang sangat berapa lama nih, dari 9 Mei 2025 ini udah sideways sideways terus. Ini breakout dan ini sedang mencoba nih. Kita sedang menunggu penentuan apakah ini valid atau enggak breakoutnya. Nah, ini kalau misalkan ternyata besok dia close di bawah garis ini, breakoutnya mungkin nggak valid ya. Ya, seperti itu. Coba kita lihat di time frame 4 jamnya, ada ini nggak ya, ada pembentukan candle oke nggak? Nah, ini masih ada nih, masih ada 2,5 jam lagi sih. Ini kalau misalkan hijau, hijaunya bagus ya, bullish engulfing, mungkin breakoutnya yang tadi di time frame 1 hari itu valid, sehingga kita bisa mencoba untuk mendekati 3.000-an ya, dan target atasnya lagi 3.400-an. Seperti itu untuk Ethereum. Nah, kita coba lihat yang lain, mungkin beberapa yang agak-agak besar. Saya mau mulai dari Hyperliquid ya. Di sini hype itu beberapa hari yang lalu kalau nggak salah mulai tambah naik. Nah, sekarang udah di 40 sekian. Jadi kalau nggak salah Hyperliquid itu saya sempat memproyeksikan ke 50-an ya, karena waktu itu saya proyeksinya seperti ini. Mungkin teman-teman ada beberapa yang ketinggalan video saya sebelumnya. Di sini saya memproyeksikan Hyperliquid itu kalau sudah breakout dari ATH-nya yang di sini sebelumnya 35,5 ini, itu potensinya ke 51 dan ke 77. Ini menggunakan Fibonacci ya. Di sini dan di sini. Dan beberapa hari yang lalu Hyperliquid udah breakout ya dari ATH-nya dan sekarang sedang ada di sekitaran area 41,55. Menurut saya ini masih bisa lanjut, cuman mungkin agak berhati-hati aja karena ini sedang berada di resistannya ya. Mungkin expect koreksi walaupun cuma di time frame 1 jam atau 15 menit kita bisa expect sedikit koreksi, tapi pada dasarnya trajektorinya masih menuju ke atas gitu ya. Dan ini bisa memberikan potensi yang lebih bagus lagi buat ekosistem di Hyperliquid, baik itu di DEX-nya atau di Hyper EVM ya. Oke, kita ke time frame 1 jam, 4 jam dulu. Di sini kita lihat ternyata ada satu candle 4 jam yang volumenya sangat besar. Ini pas di pucuk ya. Berarti itu kemungkinan ada ya yang take profit. Sehingga saya rasa ini akan ada koreksi yang cukup signifikan. Di time frame 1 hari sih nggak signifikan, tapi di 4 jam atau 1 jam mungkin bisa signifikan. Nah, di sini saya mau coba tandain dulu area yang memungkinkan untuk jadi
selesainya koreksi mungkin di area sekitaran sini ya. Ini menjadi resisten become support ya. Ini ada pantulan, ini sempat di break sedikit, ini pantulan lagi. Mungkin antara 37 sampai 35 itu bisa jadi area untuk hyperliquid berkoreksi ya, seperti itu ya. Mungkin di time frame 1 jam kita coba lihat dulu. Nah, ini memang masih belum ada tanda-tanda signifikan akan ada kenaikan atau seperti apa, dan di sini mulai ada pelan-pelan perubahan struktur pasar sehingga ya mungkin sesuai dengan perhitungan saya tadi di time frame 4 jam ya. Oke. Berikutnya mungkin saya mau lihat beberapa meme coin diwakilkan dulu oleh Fartcoin ya. Kita pengen lihat Fartcoin bentukannya seperti apa sih. Nah, ini udah ada rejection yang cukup kuat. Nah, kita coba lihat dulu ya di time frame 1 harinya gimana. Nah, di 1 harinya sendiri Fartcoin ini kuat banget ya beberapa hari yang lalu, dan sekarang ini kelihatan ada rejection yang cukup kuat di area sekitaran berapa nih? 1,39-an gitu ya. Coba mungkin saya hilangin gambar semua dulu untuk melihat kondisinya seperti apa. Oke, ini Fartcoin memang agak-agak kurang menyenangkan, terutama buat teman-teman yang masuknya telat ya. Kalau yang udah masuk sih ya aman-aman aja. Nah, ini di sini kalau kita lihat Fartcoin breakdown dari trend line-nya, lalu ini ada potensi untuk turun lebih lanjut. Nah, ini akan nggak valid kalau misalkan dia bisa masuk lagi ke atas trend line-nya. Jadi kita tunggu kemungkinannya buat Fartcoin seperti apa gitu ya. Terus kita coba lihat di time frame 4 jamnya atau 1 jam strukturnya seperti apa. Setelah kita tandain dulu nih ada nggak level-level tertentu di time frame 1 hari ini. Nah, kalau di sini kita lihat area yang sini 1,59-nya ya berlaku sebagai resisten ya. Ini dipantulin 2 kali. Terus di sini kita juga lihat di 4 jamnya kita lihat dulu ya seperti apa. Nah, ini mungkin agak berhati-hati ya karena di sini ada pembelian yang sangat besar dengan volume yang sangat besar sehingga bisa potensi ada penurunan lagi. Nah, kalau kita cari dari level by level, kita bisa lihat di sini ada resisten become support ya di area sini, sehingga 1,1747 jadi area yang bisa saya coba untuk tungguin gitu. Seperti itu. Dan kalau kita asumsikan ini adalah impuls naik ke atas gitu ya, ya kita bisa tarik Fibonacci juga atau kita bisa asumsikan ini dari bawah ya seperti ini, dan kebetulan ini udah di 786 ya, berarti kemungkinan dia bisa turun ya karena dia apa namanya ke kepentok ya di 786. Nah, kalau kita menggunakan asumsi bahwa dari bawah ini adalah impuls dan sekarang sedang koreksi, maka area golden pocket-nya pas ya di area 1,17 sekian gitu. Kalau di sini antara 1,118 sampai 1,19. Oke, jadi area ini bisa dijadikan untuk kita lihat ya si Fartcoin itu, lihat lihat nanti nih potensinya seperti apa. Itu untuk Fartcoin. Lalu kita coba cari-cari ya di Coin Market Cap ada apa aja. Coba kita lihat yang lagi hangat sekarang yaitu internet capital market ya. Kita bisa coba lihat Launchcoin ya, teman-teman ya. Nah, kita coba Launchcoin. Ini salah satu pelopor dari internet capital market. Saya hilangin gambar dulu, kita analisa dari awal. Kita mulai dari time frame 1 hari. Ya, di sini kita bisa lihat si Launchcoin ini pertama masih naik tinggi banget. Memang datanya di time frame 1 hari belum terlalu banyak. Tapi kalau kita lihat sedikit ini sudah breakout dari trend line, sehingga kita tinggal tunggu koreksi sampai mana nih yang sekarang sedang terjadi untuk Launchcoin di time frame kecil. Kita coba lihat di time frame 4 jam dulu ya. Time frame 4 jam di sini kita bisa lihat ini trennya masih relatif naik. Tinggal kita lihat beberapa support resisten become support atau mungkin support-supportnya yang bisa kelihatan. Kita tinggal tandain dulu. Saya gunakan sinar horizontal, dilihat-lihat dulu mana yang terakhir terjadi pantulan. Area sini juga bisa juga. Walaupun saya rasa masih kurang cocok ya kalau dijadikan sebagai support. Mungkin bisa lebih bawah lagi, tapi anyways kita tunggu di sini dulu aja. Saya coba menggunakan Ichimoku di time frame 4 jam. Ini tren masih relatif naik dan nanti kita juga mungkin bisa dia mantul di sini di awan ya si Ichimoku-nya sebagai supportnya juga. Jadi untuk Launchcoin saya rasa sampai sekarang naratifnya masih bagus, masih cukup oke. Jadi kita tinggal tunggu aja setup untuk entry yang bagus. Mungkin kita bisa cari di time frame 1 jam. Contohnya di sini, nah mungkin ini kita bisa tunggu sampai ini terjadi pembentukan misalkan double bottom atau inverse head and shoulders ya. Karena ini udah kelihatan ini ada pantulan di dekat-dekat support. Tinggal tunggu aja konfirmasi berikutnya seperti itu. Oke, itu tadi untuk Launchcoin. Berikutnya kita coba ke cari-cari yang lain lagi ya. Tadi internet capital market, mungkin AI kita coba atau AI agent ya, kita coba lihat.
Kayak tahu ya, kita coba tahu, habis tahu mungkin kita coba virtual ya. Oke, kita coba tahu. Oke, kita mulai dari oke. Kebetulan agak-agak ngepas di sini beberapa minggu atau mungkin beberapa hari yang lalu saya sempat memproyeksikan area dip untuk tahu ya. Ini tadinya pada saat tahu lagi trading di sekitar 468, saya lihat ini ada potensi dip sampai ke area sini. Dan sekarang udah breakout dari potensi dipnya tadi dan sekarang sedang mengeritest. Nah, kita tinggal tunggu nih, masih ada 2 jaman lagi per saya bikin video. Kalau ini benar candlenya bullish, maka kita bisa cari posisi trading sampai ke ya minimal sampai sini ya, atau sampai sini dulu nih, sampai sini nih. Ini high terakhirnya yang kebetulan jadi resisten juga. Nah, kalau misalkan tembus ya sampai 468. Kita tinggal tunggu aja jadi candle bullish nggak. Kalau nggak ya jangan di entry, jangan maksain ya. Nah, mungkin kita coba cari confluence-nya dengan Fibonacci ya. Nah, ini kita lihat dari sini, tarik dari sini sampai sini. Kebetulan juga ini sudah di area golden pocket ya, sehingga ini potensi yang bagus, tinggal kita tunggu konfirmasinya aja. Oke. Habis tahu kita coba ke virtual ya, teman-teman ya. Oke, virtual. Nah, kita coba lihat lagi. Saya mulai dari time frame 1 hari juga ya. Nah, ini hilangin gambar dulu. Ini kita lihat ini sedang berkutat di sini ya. Ini banyak rejection di area sekarang sehingga ya kita sabar dulu. Harus lihat menang atau kalah nih si bull-nya yang dari virtual ya. Kita coba lihat di time frame 4 jam bentukannya seperti apa. Nah, ini kita tinggal tunggu sama ya. Sama kayak si siapa tadi tahu tadi ini kalau candlenya bullish di time frame 4 jam bisa jadi bagus gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ya ini habis break gitu ya, break dari area ini nih. Nah, ini kan ada banyak sekali pantulan di sini. Nah, kalau misalkan bisa break dan close di atas itu, reclaim, ya potensi virtual untuk menuju ke seenggaknya 2,6 atau 2,5 sekian lah ya. Ini area sini itu cukup kuat ya, 2,58 ya. Kayak gitu. Nah, ini seperti ini kita tandain dulu ya. Berikutnya mungkin terakhir ya biar nggak terlalu banyak-banyak nanti bingung sendiri kita. Coba kita cari apa ya yang kira-kira lagi bagus ya. Mungkin kita coba ke RWA, kita cari ada oh, saya kayaknya tertarik sama AVAX. Entah kenapa beberapa jam ke belakang saya lihat banyak yang membahas AVAX di internet. Karena ini udah lama nggak muncul AVAX nih. Kita coba lihat ya, apakah ada yang bisa kita cari potensinya. Nah, kita mulai dari 1 hari dulu di sini untuk AVAX ya. Oh, ini AVAX sebenarnya kalau kita lihat dari sini, saya rasa ya dalam waktu nggak terlalu panjang AVAX bisa menuju ke 28 ya kalau kita lihat di sini karena ini ada pembentukan double bottom di sini. Cuman ini habis breakout dari neckline-nya kayaknya nggak langsung naik ya. Kalau kita lihat ini ya ini saya gambar ya biar jelas ya. Nah, di sini ada double bottom, ini neckline-nya. Seharusnya teorinya habis breakout dari neckline itu kan retest lalu naik lagi. Cuman ini kalau dari sini habis breakout retestnya kayaknya terlalu dalam ya. Jadi menuju 28,78 itu masih agak nanti selama struktur bullish-nya nggak terbatalkan ya, nggak invalid ya. Nah, ini kita coba gambar dulu secara proper ya. Jadi ini adalah neckline-nya. Nah, di sini oke. Dan ini habis breakout, retestnya ternyata gagal. Nah, kita tinggal tunggu nih. Ini jadi struktur bearish atau enggak? Nah, cara melihat struktur bearish-nya gimana? Mungkin caranya saya tinggal tarik aja trendline dari sini ya. Jadi nanti misalkan dia breakdown dari trendline ini, saya cancel analisa saya bahwa AVAX mengalami double bottom gitu. Tapi ini mulai valid lagi kalau AVAX sudah breakout dari 2291 ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini 2291 di breakout, maka OTW ke 28,78. Dan kenapa saya memutuskan untuk analisa AVAX? Karena saya cukup melihat ada potensi. Pertama, banyak yang bahas di sosial media. Yang kedua, ya AVAX ini kan kalau dilihat dari beberapa tahun ke belakang memang dalam tanda kutip mirip seperti saingannya Solana ya. Jadi ada kemungkinan juga sedikit cocok logi kalau nanti Solana memang bullish, AVAX bisa ikut bullish juga gitu. Nah, kita coba lihat tarik di Fibonacci-nya dari sini. Nah, ada kemungkinan bentar lagi mungkin turun dikit lagi ya AVAX sampai ke golden pocket-nya. Seperti itu. Jadi bisa sekarang atau bisa turun dikit lagi sebelum AVAX mulai naik lebih jauh gitu ya. Oke, mungkin cukup segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa trade safe ya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa guys.